Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman saya Putri yang saya hormati. Sebelumnya pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fauzatul Munir dari SMP Negeri 1 Sambal Mas, Jawa Tengah. Nah, untuk saya sendiri di sekolah SMP Negeri 1 Sambal mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga prakarya. Nah, saya sangat senang sekali karena pada hari ini untuk pertama kalinya saya dapat mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya dalam acara Vikon pertama kami yang akan diisi nantinya oleh Ibu Devi Sri Genti, SPMSI dengan materi larutan dan konsentrasi larutan. Nah, dalam waktu 60 menit ke depan kita akan bersama-sama. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan untuk moderator kita pada hari ini adalah Ibu Firly Kurniawati SPD dari SMA Negeri 1 Pegandon, Kendal, Jawa Timur. Nah, untuk perkenalan dari saya mungkin itu saja. Yang selanjutnya berarti tinggal acara saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Firly Kurniawati. Saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu Fauzatul. Suara saya masuk, Bu? Iya, suara saya terdengar? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku instruktur video conference FCC. Yang saya hormati Bapak Jeki Sepriyadi SPD selaku instruktur. Yang saya hormati pula Ibu Fauzatul Muniro SPD dari SMPN 1 Somagede Banyumas selaku host. Dan Ibu Evi Sriganti SP MSI selaku presenter pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Firly Kurniawati dari SMA Negeri 1 Pegandon Kendal, Jawa Tengah. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti video conference pada siang hari ini. Sebelum memasuki ke acara, saya perkenalkan dulu biodata dari Ibu Evi. Nama lengkap Ibu Evi Sriganti SPMSI. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 3 Februari 1975. Agama Islam dari suku Minang. Unit kerja SMK Negeri 9 Padang. Pendidikan beliau S1 Pertanian Institut Pertanian Bogor. S2 Biologi Universitas Andalas. Dan beliau mengampu produktif perhotelan IPA 8 kelompok pariwisata. Baik, tidak berlama-lama, untuk waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Evi Sriganti untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Silakan Ibu Evi. Terima kasih Mbak Firly. Saya udah jadi presenter, Mbak. Halo Mbak Fauza. Iya, halo. Oke, sebentar. Sudah, Bu? Sudah, oke. Bentar. Oke. Sudah tampil ya, Mbak? Tampilin slide yang PPT dulu, nggak
Halo. Ya, sudah. Sudah Bu, udah masuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Firly Kurniawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan video conference presentasi media pembelajaran IPA terapan dengan SAC kali ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan diklat daring ini. Dan juga tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para instruktur Gumun 2, Bapak Tri Wahono dan Bapak Jeki Septriadi SPD yang telah sangat banyak berbagi ilmu dengan kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, aplikasi yang kami buat kali ini ditujukan untuk siswa kelas 10 SMK kelompok pariwisata, jurusan tata boga dan perhotelan. Presentasi ini akan membahas larutan dan konsentrasi larutan. Kita mulai dari bagian yang pertama. Jadi judul materi kali ini adalah larutan dan konsentrasi larutan. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama. Larutan merupakan satu bentuk materi yang umum kita jumpai dalam aktivitas sehari-hari, misalnya pada hari pagi hari kita menyiapkan teh manis untuk teman sarapan roti atau pisang goreng, ya. Itu merupakan contoh larutan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Larutan sendiri merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Karena sudah sangat homogen, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana pelarut dan mana zat terlarutnya. Umumnya pelarut berwujud cair, tetapi zat terlarut itu dapat berwujud padat, cair, atau gas. Dalam satu larutan, kita dapat menemukan satu zat pelarut saja, tetapi kita dapat menambahkan lebih dari satu jenis zat terlarut. Misalnya di teh manis kita di pagi hari itu adalah larutan yang terdiri dari satu jenis pelarut, yaitu air, dan dua jenis zat terlarut, yaitu alkaloid dari daun teh yang sudah kering dan gula. Ya, yang punya saya kelas 9, saya kali itu nggak ada kalau nggak salah. Di bidang pariwisata, untuk jurusan lebih banyak akan mengenal air sebagai pelarut yang umum digunakan di kegiatan sehari-harinya. Misalnya, room korbe, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh housekeeper adalah menyiapkan larutan pembersih lantai yang dibuat dengan menambahkan cairan pembersih sebagai bahan terlarutnya, seperti misalnya SOS, Superpel yang kalau di hotel itu dikenal dengan MPC, multi purpose chemical, ya, yang digunakan sebagai bahan pembersih di hotel atau di restoran. Nah, bahan ini dijadikan bahan terlarut, dicampurkan ke dalam pelarut air dengan konsentrasi yang dibuat berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada saat membuat larutan, kita sering memasukkan zat terlarut dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya ketika kita membuat larutan air gula, itu kalau kita coba ke dalam satu gelas air, kita tambahkan gula 1 sendok, kemudian kita aduk, kita tambahkan lagi seterusnya sampai ada fase di mana gulanya tidak larut lagi. Nah, fase ini disebut dengan fase jenuh. Artinya larutan kita sudah jenuh, dia tidak mampu lagi melarutkan zat terlarut yang ditambahkan. Ya, nah ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan ini. Yang pertama, pengadukan luas permukaan tertentu dan suhu. Makanya kalau kita membuat teh itu alkaloid dari daun teh itu akan lebih cepat melarut jika kita gunakan air yang sangat dibandingkan dengan dingin. Atau kalau mobil itu ukurannya
luas pemufakasinya lebih kecil dibandingkan dengan gula pasir yang ukurannya lebih halus. Jadi tadi yang kita bahas sebelumnya tentang larutan jenuh. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menunjukkan hubungan kuantitatif antara jumlah zat larut dan pelarutnya. Besaran konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan dalam molaritas, molalitas, faksimol, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di hotel dan boga itu akan lebih banyak, kita tidak akan mengenal konsentrasi dalam besaran molaritas ya. Kalau di hotel dan boga itu lebih banyak ke besaran persen atau ppm. Misalnya dalam proses pembuatan desinfektan di hotel ya, itu besaran yang digunakan adalah persen. Kemudian kalau di boga itu misalnya di catering itu ada larutan pembersih 50 ppm, klorin ya, klorin 50 ppm, itu biasa digunakan sebagai cairan pembersih sayuran dan buah. Jadi dan itu aman untuk kesehatan ya. Jadi sudah memenuhi ambang batas kesehatan. Ada beberapa rumus sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung persentase volume atau massa dan ppm dari konsentrasi zat tersebut. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan alat-alat laboratorium untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Nah, untuk siswa SMK, kalau di SMK itu kami tidak menggunakan alat-alat laboratorium untuk membuat larutan, tetapi ini dipersiapkan jika siswa ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya kalau mereka mengambil kuliah di bidang tata boga, khususnya petisserie, itu ada mata kuliah kimia dasar atau kimia organik, sehingga perlu untuk mengenal alat-alat yang biasa digunakan di lab. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat larutan di laboratorium. Mari kita lihat videonya. Iya, lembur sesuatu. Silakan SKT SKT.
Jangan punya akun Dropbox apa enggak? Ya. Oke. Oke, itulah alat-alat laboratorium yang umum digunakan untuk membuat larutan di lab, ya, di laboratorium. Nah, kalau di jurusan hotel dan boga, kita tidak menggunakan alat itu untuk di lokasi kerja. Nah, kalau di lokasi kerja tentu perhitungannya tidak sehalus di laboratorium. Nah, di lokasi kerja kenapa larutan desinfektan penting sekali untuk di tempat kerja siswa kami nanti, itu karena tempat kerja mereka adalah tempat fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh tamu, ya, oleh pelanggan. Ada dengan banyaknya tamu yang datang, tentu pasti akan banyak spot-spot di fasilitas hotel atau restoran yang mungkin disentuh oleh banyak orang. Misalnya gagang pintu, handle kursi, meja resepsionis, dan lain-lain sebagainya. Nah, tempat-tempat ini atau spot-spot ini itu biasanya juga dibersihkan secara rutin. Apalagi di kondisi pandemi pada saat ini, tentu proses pembersihannya akan lebih intensif lagi dan sesuai dengan standar Departemen Kesehatan harus mengandung desinfektan atau bahan pembunuh kuman. Nah, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat larutan desinfektan dengan peralatan dan bahan sederhana. Mari kita simak videonya. Mau nggak? Apa? Ini tak todong gitu. Gede-gede yang besar gitu. Ini enggak? Ini putih? Ya, boleh. Permennya dikit-dikit ya. Oke teman-teman semuanya, di sini kita siapkan dulu video yang sudah dibuat. Saya sudah membuat satu video. Oke teman-teman semuanya, ini adalah video yang nanti akan saya upload. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Teman-teman masuk ke channel YouTube-nya. Setelah itu ada tanda plus di pojok dekat logo. Klik. Di sini kalau sebelum diklik ada tulisan klik video or post. Klik. Upload video. Belajar ya mbak? Kenapa? Belajar? Iya, League Legend. Harusnya gitu kan bisa.
masukkan deskripsi. Setelah itu masukkan hashtag Hashtag. dan masukkan tag. Maksudnya apa dari tadi? Setelah itu teman-teman, kalau videonya mau dipublish sekarang juga, Lulas wong sekolah ya. karena ini akan saya publish secara langsung. Saya klik publish dan yang terakhir teman-teman di sini adalah pilih playlistnya. Ibu Evi mungkin bisa menjelaskan. Halo Ibu Evi, Ya, halo Mbak. mungkin bisa sambil dijelaskan videonya. Oke. Video ini menggambarkan bagaimana cara membuat desinfektan dengan bahan-bahan sederhana yang bisa kita jumpai di minimarket atau di supermarket dan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Misalnya ini tadi menggunakan antiseptik Dettol. Ini yang sedang berlangsung dengan menggunakan Super Sol ya. Ini bahan pembersih lantai. Jadi dengan 2 tutup botolnya. Nah, 2 tutup botol itu sebenarnya sebelumnya diukur dulu tentunya. Diukur dulu satu tutup botolnya itu berapa mililiter gitu. Nah, nanti dikalkulasi saja. Kalau misalnya satu tutup botolnya 15 mililiter, kita perlu membuat larutan dengan 30 ml, berarti kita gunakan 2 tutup botolnya. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan orang saat ini ya, terutama saat ini pada saat wabah COVID-19 ini, kebutuhan kita terhadap desinfektan itu sangat besar. Tidak hanya di hotel ataupun di restoran, tetapi di rumah kita pun kita perlu melakukan ini. Terutama bagian-bagian yang mungkin kita sering dipegang atau tersentuh oleh orang lain, ya mungkin tamu atau siapa saja yang datang ke rumah, itu perlu kita bersihkan setiap dengan intensif. Oke. Nah, jadi cara pembuatan desinfektan ini memang sederhana dan kalaupun siswa belajar di rumah, mereka bisa menyimak video ini untuk latihan praktek membuat larutan sendiri di rumah. Nah, demikianlah materi dari larutan dan kelarutan. Nah, selanjutnya setelah menyimak materi tersebut tadi, siswa dapat melanjutkan ke section berikutnya, yaitu bagian untuk mengerjakan latihan atau mengerjakan soal-soal dengan masuk ke section kuis dengan mengklik tombol kuis. Oke, baiklah. Ini soal pertama. Di bagian soal ini ada bagian counternya, nilainya nanti ya yang akan terakumulasi di setiap soalnya. Nah, misalnya di sini kita lihat soal nomor 1 ya. Dilihat dari sudut pandang materi, larutan termasuk jenis tadi sudah disebutkan di materi, itu campuran homogen, kita klik. Nah, maka di bagian counter itu akan tercantum angka 20. Berikutnya siswa boleh menjawab nomor berikutnya, dia akan langsung pindah ke nomor 2. Bahan berikut yang dapat larut dalam air kita salah-salahin dulu ya Bapak Ibu biar kelihatan dia tambah atau tidak. Misalnya kita jawab ini, lemak tidak larut ya. Salah. Nah, ternyata nilainya tetap 20. Lanjut berikutnya nomor 3. Gula yang dilarutkan, ini bukan dilarutkan ya, ditambahkan terus-menerus ke dalam air, itu akan mengendap di dasar larutan. Kondisi larutan seperti ini disebut dengan, harusnya lewat jenuh ya, karena dia sudah mengendap. Kita jawab C. Oke, betul, nilainya bertambah lagi.
Nah, kemudian selanjutnya nomor 4, berikut ini bukan merupakan tindakan untuk mempercepat tercapainya kondisi homogen pada proses pelarutan. Nah, ini coba kita salahkan lagi jawabannya. Misalnya kalau tadi 3 faktor yang menyebabkan itu adalah pengadukan, suhu, dan memperluas bidang sentuh. Nomor D dan E itu sama. Menggerus itu artinya kita memperluas bidang sentuh ya, nanti memperhalus bahannya. Misalnya kita jawab yang bukan itu yang salahnya dulu ya. Oke, salah lagi, tidak bertambah lagi nilainya. Nah, kemudian soal berikutnya, masuk ke soal berikutnya. Pada tabel botol larutan alkohol tertera alkohol 70%, yang artinya di dalam larutan tersebut terdapat, nah ini jawabannya 70 bagian alkohol dan 30 bagian air. Nah, kita jawab, nah dia nambah lagi. Nah, sehingga kemudian diperoleh poin totalnya 60. Jika siswa merasa, tentu nilai ini belum memuaskan ya, karena nilainya masih sangat rendah, masih ada yang salah gitu. Kalau mau diperbaiki lagi nilainya boleh dengan mengklik tombol quiz lagi, nanti akan otomatis nilainya terreset kembali menjadi 0. Nah, kita mulai quiznya kembali. Setelah ini siswa boleh menjawab soalnya lagi, mungkin dengan kembali melihat materinya. Kita jawab benar lagi semuanya Ibu-Ibu. Lihat dari sudut pandang materi, oke, ini jawabannya campuran homogen. Bahan yang dapat larut di dalam air itu adalah garam dapur dan cuka ya. Kalau yang lainnya tidak larut. Gula yang dilarutkan yang ditambahkan ini tadi ya lewat jenuh, tadi kita sudah jawab betul. Ini yang bukan merupakan tindakan mempercepat tercapainya kondisi homogen pada proses pelarutan itu adalah menurunkan suhu. Itu seharusnya menaikkan suhu ya. Nah, ini juga kita jawab benar tadi, 70 dan 30. Nah, artinya mereka dapat nilai 100. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Selanjutnya, kami berharap ada kritik dan saran dari Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara untuk perbaikan bagi media pembelajaran ini. Selanjutnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Firly Kurniawati SPD sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Evi Triganti yang sudah menyampaikan materinya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti Vikon siang hari ini apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Evi, mungkin bisa melalui chat. Adakah Bapak Ibu? Izin tanya Bu, boleh Bu? Oh ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Junaidi dari grup 2 Metrusdi. Ya. Ya, mau tanya untuk larutannya tadi itu apa aman jika terkena atau tertelan itu Bu? Katakan misalkan habis cuci pakai larutan tadi, terus harus pakai basuh cuci tangan lagi atau boleh langsung dipakai makan yang tanpa sendok itu Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Junaidi. Bisa langsung dijawab oleh Ibu Evi, silakan Bu. Halo Ibu Evi. Mbak, oke ya. Suara saya ada Mbak? Ya, terdengar. Ya, oke. Terima kasih Pak Junaidi pertanyaannya. Mungkin maksudnya tadi yang larutan klorin untuk membersihkan sayur dan buah ya. Jadi kalau untuk di catering, kebetulan sekolah kami itu mendapat kepercayaan dari Aero Catering Service, itu milik Garuda Indonesia. Jadi setiap tahun kami setiap musim haji dari tahun 2008 itu sekolah kami menyediakan makanan untuk haji untuk keberangkatan dan kepulangan haji. Jadi proses pembersihan sayur dan buah itu menurut standar kebersihan FDA itu dengan menggunakan larutan klorin 50 ppm itu sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi sayurnya cukup direndam selama 30 menit.
atau buahnya ya direndam selama 30 menit di dalam larutan 50 ppm klorin tersebut. Kemudian tinggal dikering-kering anginkan. Jadi dikeluarkan dari tempat perendamnya, kemudian ditiriskan ya, mungkin bahasanya ditiriskan dan dibiarkan kering angin. Nah, setelah itu tidak dibilas lagi Pak. Jadi itu sudah aman untuk kesehatan. Saat ini pun sejak pandemi COVID-19, saya itu kalau di rumah habis beli sayur dan buah, saya buat larutan klorin 50 ppm sendiri dan merendam sayur dan buah sebelum saya olah. Tapi karena kita kalau di rumah jumlahnya sedikit, tetap aja dibilas lagi dengan air bersih, ya, dengan air mengalir. Karena ya ini, tapi sebenarnya menurut standar kesehatan, larutan klorin 50 ppm itu aman jika terkonsumsi. Oke, itu aja Mbak Firly. Atau ada pertanyaan lagi Pak Junaidi? Ibu sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Halo Mbak Firly? Maaf tadi ini masih mood. Ada pertanyaan di chat Ibu Evi, ini mohon penjelasan yang gambar tadi dipresentasikan. Gambar yang mana ya Mbak ya? Dari Ibu Kristantiniati. Gambar yang bagian mana tadi ya? Sebentar saya tanyakan. Atau mungkin tadi yang video yang tadi tidak ada suaranya itu mungkin. Oh, yang video membuat desinfektan ya? Yang bagian belakang. Yang terakhir? Ya. Oke. Video yang terakhir ini adalah video yang saya ambil dari YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Ini adalah tutorial desinfektan dengan bahan dan peralatan yang sederhana. Jadi mulai dari apa tadi, coba saya majukan saja videonya. Misalnya seperti ini, ada pemutih, kemudian Wipol itu yang mengandung karbol, kemudian tadi juga ada antiseptik ya seperti Dettol, dan juga Supersol pembersih lantai. Nah, bahan-bahan ini memang bisa digunakan sebagai bahan pembuat desinfektan yang bisa kita gunakan untuk membersihkan spot-spot tertentu di rumah kita, misalnya meja, handle kursi, atau pegangan tangan di pintu ya, handle pintu, grendel pintu, atau spot-spot lain di rumah kita. Seperti itu Mbak. Jadi setelah dicampurkan itu mungkin yang jadi pertanyaan bagaimana menentukan tutup botol itu 10 mili, 15 mili, atau berapa mili gitu ya. Karena di video ini saya nggak tahu kenapa tadi nggak jalan videonya. Kalau di saya itu jalan ya. Di setiap bahan yang digunakan itu dijelaskan. Ada tulisannya. Jadi kalau untuk Baiklin itu 30 ml Baiklin pemutih ya, klorin, itu dicampurkan ke dalam 1 liter air. Nah, tutup botolnya itu kalau kita di sekolah untuk membuat larutan desinfektan itu tutup botol itu diukur dulu Mbak, pakai spet ya. Di spet itu dijual bebas, ada spet 5 mili, spet 10 mili. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai pengukur ya. Kita ukur dulu tutup botol pemutih yang kita pakai, 1 tutup itu berapa mili ukurannya. Nah, nanti kita tinggal akumulasikan saja ya, kita kalkulasikan saja. Demikian Mbak Firly. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Evi. Ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang sudah bergabung? Ataukah sudah cukup?
Sepertinya sudah ya. Kalau begitu, saya memberi kesempatan kepada Ibu Evi untuk menyimpulkan presentasi siang hari ini ya, Bu. Oke, baik Mbak Firly. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara, saya simpulkan materi saya hari ini. Larutan merupakan materi umum yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan desinfektan merupakan salah satu contoh yang sangat penting bagi kita saat wabah pandemi COVID-19 saat ini. Pembuatan desinfektan dapat kita lakukan dengan bahan dan alat sederhana di rumah kita, ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi yang sudah menyampaikan materinya dengan jelas. Meskipun saya bukan orang IPA, menambah wawasan bagi saya. Dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk bergabung bersama kami. Semoga yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian saya Firly Kurniawati sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada Ibu Fauzatul sebagai hostnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sebelum nanti saya tutup, ada pemberitahuan audio, ada meeting, ada recording paling bawah, ya. Ya. mungkin terlebih dahulu mungkin ada kata-kata dari Pak Jeki, mungkin ada kritikan mungkin ataupun saran terkait dari materi. Nah, ini adalah hasil dari rekam layar kita tadi ya. Ini hasil rekam layar kita yang untuk kita record. Nah, selanjutnya klik menyimpan. Ya, klik menyimpan. Nah, kan ada pilihan pilih. Ya. Klik. Akan masuk. Nah, dia akan masuk ke akun Dropbox. Dari SHC-nya 2. Sekarang saya keluar ya. Soalnya saya nggak ada akun Dropbox. Nah, dia akan di sini masuk ke Dropbox. Atau dari kelompok kami mungkin jika ada kekurangan silahkan, mungkin ada kritik yang bisa disampaikan untuk kelompok kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu host sudah mempersilakan. Kalau kita sih, kami sih mantul. Bagus, sudah keren. Materinya menarik sekali ya. Kita bisa buat apa namanya tuh? Apa nama buat namanya? Desinfektan. Nah, ya, bisa buat sendiri tanpa beli lagi kan. Nah, ya sudah manfaat sekali kan untuk masa pandemi ini. Garis besarnya sudah cukup baik. Tinggal nanti dimasukkan ke YouTube ya, kita step yang terakhir diedit dan masukkan YouTube. Mungkin itu aja Bu Fauzatul. Rekamnya ready semua kan tadi kan? Oh ya, terima kasih Pak.
Selanjutnya mungkin saya berterima kasih sekali karena Bapak Ibu guru semuanya sudah berkenan hadir untuk berpartisipasi dan juga sudah apa namanya pesan dari Free Conference Kopsar Visumnya. mendengarkan dengan sama acara kami bersama. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun untuk kita semua. Makan pagi dengan ikan, ikannya rasanya asin. Terima kasih kami ucap. Oke, tinggal klik Kristen New aja. Dan bersama mendengarkan. Pulang sekolah jalan kaki sampai di rumah. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.